Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Gokil, Garuda Muda menang dari China. Meski tercatat tak pernah menang dalam rangkaian laga uji coba sebelumnya melawan China, namun anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto secara mengejutkan mampu membalikkan prediksi dengan kemenangan tipis 1-0 atas negeri tirai bambu. Sepanjang pertandingan, Indonesia sebenarnya terus digempur habis-habisan. Namun, aksi heroik kiper Mike Rajasa berhasil menjaga gawang tetap aman. Sejatinya, Indonesia berhasil mencetak gol di menit ke-68. Namun dianulir wasit, entah terjadi pelanggaran atau offside pun tidak jelas, sebab kamera cuma satu. Hingga akhirnya Kianu Senjaya muncul sebagai pahlawan di menit ke-87 setelah memanfaatkan asis jarak jauh Matthew Baker dari skema tendangan gawang. Dengan hasil tersebut, Indonesia berhasil menempati posisi kedua klasemen grup B, membayangi Jepang di puncak klasemen sementara. Ujian selanjutnya menghadapi Qatar, di mana kemenangan akan sangat penting sekaligus untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Oke, jadi kita harus kasih kalah Qatar besok tanggal 9 dan wajib hukumnya kita tidak boleh kalah. Kalau sampai kalah maka kita agak sulit untuk ke Piala Dunia. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita bisa kasih kalah Qatar atau tidak. Nah kalau dilihat dari peta kekuatan masing-masing tim, ya Qatar kita ya di atas angin lah dibandingkan dengan timnas Indonesia. Nah kenapa sampai saya bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat dari rangkaian uji coba sampai kemarin Piala AFF, timnas Indonesia tidak diperhitungkan. Kemarin kita menang lawan Cina, benar sekali, itu bukan karena permainan yang bagus, tetapi memang benar-benar karena Dewi Fortuna masih berpihak ke Indonesia. Makanya kita bisa dapat 1 gol. Ya, jangan dianggap remeh juga soal keberuntungan. Walaupun itu menang keberuntungan, menang beruntung, tapi dalam sepak bola yang namanya beruntung itu sangat-sangat penting sekali untuk satu tim. Jadi Indonesia kemarin sudah menang dan lawan Qatar itu harus menang juga kalau mau lolos ke Piala Dunia, atau setidaknya dapat 1 poin. Kalau mau lolos ke Piala Dunia, ya semogalah bisa dapat 1 poin. Karena Qatar ya cukup bagus juga. Dan kalau kita lihat antara Qatar dan juga Cina, lebih bagus Qatar lah daripada Cina. Sebenarnya tidak hanya bagus soal permainannya, tetapi licik dalam permainan dan juga kalian tahu lah pelicinnya itu banyak gitu. Kadang yang bikin sebuah turnamen dikenang itu bukan cuma soal skor di lapangan, tapi bagaimana tuan rumah memperlakukan event tersebut. Yes. Dan sekarang publik sepak bola Asia lagi rame banget ngebahas venue turnamen U17 yang dianggap jauh dari kata megah. Benar Banyak sekali. video viral memperlihatkan pertandingan yang digelar cuma di lapangan area kompleks stadion. Bahkan ada yang bilang lebih mirip venue latihan dibanding ajang resmi level Asia atau dunia. Yang bikin heboh, perbandingan langsung diarahkan ke Indonesia. Karena banyak orang masih ingat banget bagaimana gilanya persiapan Indonesia waktu ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Oke, jadi kalau Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dalam satu event, mau itu bulu tangkis, ya voli, apalagi sepak bola yang euforianya itu luar biasa, sudah pasti tim yang menyiapkan pertandingan, seluruh perangkat pertandingan itu akan menyiapkan stadion, jadwal pertandingan itu sebaik-baik mungkin. Udahlah kita buang jauh-jauh soal yang lain-lain. Tapi kalau soal venue, saya pikir Indonesia ya kita harus angkat topi lah. Timnya itu persiapkan betul-betul stadion-stadion yang layak, ya, yang layak untuk satu pertandingan, untuk satu permainan. Nah ini kemarin di Arab Saudi ya percuma, negara kaya, tapi mainnya di tempat latihan bro, ecek-ecek. Kalah dari Indonesia ya, walaupun katanya negara berkembang, tapi kalau soal sepak bola persiapan venue-nya itu pasti yang terbaik. Bahkan kalau bisa pakai GBK juga itu ya, stadion terbesarnya Indonesia itu. Kualifikasi Piala Dunia tidak adil bagi timnas Indonesia. Itulah yang dikatakan pelatih timnas Irak Graham Arnold dalam wawancaranya bersama The Hawk Games beberapa waktu lalu. Saat ditanya soal kerasnya persaingan di Asia, mantan pelatih Australia itu justru membongkar kejanggalan di ronde keempat. Memang banyak yang janggal bro. AFC awalnya menjanjikan pertandingan di tempat netral, namun tiba-tiba menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumahnya. Arnold merasa kasihan kepada Indonesia karena jadi satu-satunya tim non Timur Tengah yang harus terbang jauh ke Jeddah.
Bahkan, Graham Arnold menyoroti ketimpangan jadwal Indonesia yang dipaksa bertanding hanya dengan kurun waktu 3 hari saja, sementara tuan rumah Arab Saudi punya waktu pemulihan hampir 1 minggu. Menurutnya, kondisi ini tidak menggambarkan kualifikasi yang sehat karena lebih menguntungkan satu pihak saja, dan Indonesia menjadi pihak yang paling dirugikan. Iyalah, karena ya mereka yang lebih banyak uang daripada Indonesia gitu kan. Arab Saudi nafsu sekali main di Piala Dunia. Irak juga sama gitu. Intinya negara-negara Timur Tengah lah. Nah, Indonesia ini kan negara non Timur Tengah. Ya, seperti dipermainkan sama AFC dan juga FIFA lah. Seharusnya kan itu yang menjadi tuan rumah negara-negara yang boleh dikatakan posisinya netral. Ya, contohnya Australia mungkin, atau Korea Selatan atau Jepang mungkin. Intinya negara-negara yang secara peraturan itu mereka tidak ikut kualifikasi itu atau yang sudah lolos lah. Oke lah ya. Mungkin itu masih bisa diterima. Tapi ini kan peserta kualifikasi justru jadi tuan rumah. Qatar jadi tuan rumah, Arab Saudi apalagi. Indonesia non negara Arab itu harus terbang ke Arab Saudi. Kemudian pemain-pemainnya juga itu tidak kumpul 1 kali. Ya, jadi banyaklah kerugian. Mau lihat dari berbagai sisi pun Indonesia banyak dirugikan itu dari kualifikasi Piala Dunia yang kemarin itu. Tapi tidak apa-apa ya. Lebih baik tidak lolos secara terhormat daripada lolos dengan cara curang. Ya, kira-kira begitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya punya tips dan trik untuk kalian semua. Bagaimana caranya dapat followers yang banyak di Instagram? Caranya adalah kalian masuk melalui link yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Oke, sebelum kita masuk ke situsnya, saya buka dulu Instagramnya. Kalian bisa lihat di sini semua masih 0, pengikutnya 0. Dan ya, saya akan kasih tunjuk juga bagaimana caranya kita menggunakan situs ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke situsnya. Kemudian teman-teman di sini kalau sudah pilih situsnya, teman-teman pilih masuk. Kemudian teman-teman masukkan username-nya. Kemudian teman-teman juga masukkan passwordnya. Setelah itu teman-teman pilih login dan tunggu beberapa saat sampai masuk ke dalam situsnya. Setelah kalian masukkan passwordnya dan juga masukkan nama penggunanya, maka kalian akan masuk ke dalam situsnya seperti ini. Kalian scroll saja ke bawah. Di sini ada beberapa opsi bisa kalian pilih. Di bagian kanan ada kirim suka, kirim pengikut, kirim komentar, jumlah tayang cerita, siaran langsung, simpan dan kirim. Nah, di sini karena kita mau dapatkan pengikut atau followers, kita pilih kirim pengikut. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah dan pilih nama belakang atau nama penggunanya. Setelah itu teman-teman pilih temukan pengguna. Nah, teman-teman scroll lagi ke bawah, di sini akan muncul profil teman-teman. Teman-teman akan dapat 50 pengikut dalam waktu 120 detik. Teman-teman pilih awal. Setelah itu tunggu selama 120 detik. Oke, dalam waktu 120 detik teman-teman akan dapat 50 pengikut dari situs ini. Nama situsnya adalah Hepsi Takipci. Oke, langsung saja kita cek ke Instagramnya teman-teman. Oke teman-teman, bisa lihat di sini tadi yang pengikutnya itu 0, sekarang sudah ada 10 pengikut dan yang lainnya masih dalam antrian. Oke teman-teman, jadi itu dia cara untuk dapat followers yang banyak di Instagram. Terima kasih. Timnas Indonesia dipastikan masuk pot 4 dalam drawing Piala Oke. Asia 2027 Pot 4, yang digelar bro. di Riyadh pada 9 Mei 2026. Berdasarkan ranking FIFA terbaru, skuad Garuda berada di besok. posisi 122 dunia. Yes. Di pot 4, Indonesia berpotensi satu grup dengan tim-tim kuat dari pot 1 hingga pot 3. Skenario terberat bisa satu grup dengan timnas Jepang, timnas Irak, dan timnas Bahrain. Menariknya, Indonesia belum lama ini sudah menghadapi ketiga tim tersebut. Artinya, laga nanti bukan sekadar pertandingan, tapi juga ajang pembuktian. Mampukah skuad Garuda memberi kejutan di Piala Asia 2027? Oke, itu masih skenario teman-teman. Ini belum ada undian resminya, belum ada drawingnya. Mungkin besok drawing resminya dan nanti kita lihatlah Indonesia satu grup dengan siapa. Kalau kita bisa satu grup dengan Jepang, Bahrain dan juga Irak, saya pikir negara-negara ini sudah pernah kita lawan dan kita tahu persis bagaimana kekuatannya Jepang, Irak, Bahrain seperti apa. Jadi saya pikir John Hartman sudah akan persiapkan strateginya matang-matang untuk hadapi 3 negara kuat ini. Kalau Bahrain mah ya udahlah, kita ya bukan anggap remeh ya, tapi kita di kandangnya mereka seharusnya menang, mereka curang. Main di GBK juga mereka kalah. Tapi yang paling penting ini bukan soal permainannya, tapi faktor non teknis. Dimana pertandingan-pertandingan seperti itu biasanya ya pelicin lewat bawah meja. Kalian tahu lah fulus-fulus itu. Tapi kita lihat saja besok seperti apa drawingnya. Indonesia segrup dengan siapa, negara mana, ya itu pastinya akan menarik nih. Indonesia harus berhadapan dengan siapa, berperang lawan siapa nih di Piala Asia nanti di babak grup. Sudah tidak sabar juga kita ini ya, mau tunggu itu. Jadi perebutan Raja ASEAN paling mahal. Hadiah FIFA ASEAN Cup 4 kali lipat lebih besar dari Piala AFF. Ngeri. FIFA telah menyiapkan 22 miliar rupiah untuk tim yang mampu menjuarai FIFA ASEAN Cup edisi kali ini. Oke. Nominal itu hampir 4 kali lipat lebih besar dibanding Piala AFF biasa, yang cuma sekitar 5 miliar rupiah untuk sang juara.
Menariknya lagi, ada dua negara baru yang berpotensi diundang yakni China dan India. Mengutip The Straits Times, format baru FIFA ASEAN Cup juga bakal beda total. Oke. Divisi 1 yang tuan rumahnya adalah Indonesia. Akan diisi 8 tim dan dibagi jadi 2 grup. Sementara Divisi 2 berisi 6 tim dengan sistem grup juga. Selain itu, nggak ada semifinal. Karena juara grup langsung ketemu di final, sedangkan runner-up grup bakal duel perebutan tempat ketiga. Dengan hadiah besar, format baru, dan kemungkinan hadirnya China sampai India, FIFA ASEAN Cup jelas terasa lebih bergengsi dibanding Piala AFF. Benar sekali. FIFA ASEAN Cup ini lebih bergengsi daripada AFF. AFF itu kan regionalnya cuma ASEAN, tapi kalau FIFA ASEAN Cup itu ada negara-negara yang diundang seperti India, Cina. Kabarnya ya, 2 negara ini akan diundang di FIFA ASEAN Cup. Kemudian yang sudah pasti itu ada Hong Kong di divisi kedua. Nanti kita lihat bagaimana sih Indonesia di sana. Ya, kita lupakan dulu lah hadiahnya yang besar. Sekarang kita lihat nih Indonesia bisa apa di FIFA ASEAN Cup dengan negara-negara yang boleh dikatakan itu cukup kuat ya. Kita lihat saja nanti saudara-saudara seperti apa. Situasi kayak Martin Paes versus Emil Audero sekarang kejadian di timnas Indonesia U17. Siapa yang bakal jadi nomor 1? Di Piala Asia U17 2026, Mike Rajasa dan Noah Leuduvert bersaing jadi kiper utama Garuda Muda. Mike tampil solid dengan clean sheet lawan Cina, sementara Noah punya pengalaman sebelumnya di ASEAN U17. Oke, jadi sebenarnya untuk persaingan seperti ini sangat-sangat bagus dan menurut saya sangat-sangat sehat soal persaingan siapa yang layak jadi kiper utama. Karena pemain-pemainnya pasti akan berkompetisi dengan cara-cara yang sehat dan juga mereka akan memberikan segalanya untuk dipilih menjadi kiper nomor 1. Itulah penting kenapa kita harus punya 2-3 kiper hebat di timnas supaya kita tidak susah ketika memilih siapa nih yang jadi starter, kira-kira begitu Jadi keren lah kalau di U17 ada, kemudian U20, U22, U23 sampai senior kipernya itu ya levelnya level di atas, itu kan keren itu. Jadi kita tidak takut lagi nervous gitu kan, aduh ini kiper kita kok kayak gini gitu kan. Tapi sekarang kita lihat kiper kita mulai dari kelompok umur sampai yang senior tuh bagus-bagus, keren-keren bro. Akan diikuti oleh 3 negara undangan, FIFA ASEAN Cup dikabarkan bakal melibatkan total 14 negara peserta. Melansir laporan dari The Straits Times, turnamen ini diprediksi akan menyertakan Hong Kong, India, dan Tiongkok sebagai tim tamu guna meningkatkan daya saing kompetisi. Format turnamen direncanakan terbagi ke dalam 2 kasta, di mana divisi 1 akan dihuni oleh 8 negara, sementara 6 negara lainnya berkompetisi di divisi 2. Menariknya, dikarenakan kehadiran negara undangan tersebut, edisi perdana ini dikabarkan tidak akan menerapkan sistem promosi dan degradasi. Indonesia sendiri telah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk grup A di divisi 1, sedangkan pertandingan divisi 2 akan diselenggarakan secara terpusat di Hong Kong. Dari sisi kompensasi, hadiah yang ditawarkan sangat signifikan. Juara divisi 1 akan menerima 1,2 juta dolar AS atau setara 19 miliar rupiah, sementara juara divisi 2 akan mendapatkan 300 ribu dolar AS atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Sangat-sangat fantastis kalau lihat hadiahnya di divisi 1. Berbanding terbalik ya dengan ada yang ada di divisi 2. Tapi ini bukan soal hadiah, tapi bagaimana negara-negara di ASEAN ini berkompetisi. Bagaimana negara-negara di ASEAN ini bersaing untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi. Ya, contohnya Indonesia sekarang ada di peringkat 122. Nah, dengan adanya FIFA ASEAN Cup yang terhitung resmi oleh FIFA dan ya akan dihitung poinnya di rank FIFA, ya, ini sangat-sangat penting. Apalagi yang kita lawan negara-negara yang cukup kuat. Oke? Negara-negara yang secara kualitas setara dan bahkan ada yang di atasnya Indonesia. Nah, kalau kita bisa imbang bahkan bisa menang lawan negara-negara kuat ini, ya kita pelan-pelan akan ada di 100 besar. Pelan-pelan akan naik ke 100 besar sesuai dengan targetnya PSSI. Kenapa penting kita harus ada di 100 besar? Karena pemain-pemain kita yang bermain di luar, ketika misalkan ada klub dari Liga Inggris atau liga manapun yang minat dan mau rekrut pemain-pemain Indonesia, ya itu gampang ya. Karena di Liga Inggris ada aturan ketat. Negara yang rank FIFA-nya di atas 100, 101, 102 dan seterusnya itu tidak bisa main di Liga Inggris pemainnya. Nah, kalau yang dari 100 sampai peringkat teratas, peringkat 1 itu bisa. Nah, Indonesia kalau masuk ke 99, 98 atau 70-an, 80-an, ya pemain-pemain kita seperti J-Itses atau pemain-pemain yang lain lah, itu bisa main di Liga Inggris. Itulah pentingnya. Dan juga kalau kita ada di peringkat teratas, itu kita akan lawan negara-negara yang secara rank juga itu kuat.
Jadi bersaingnya itu negara-negara yang rank FIFA-nya itu setara lah. Jadi kira-kira begitu. Semoga kita bisa ya manfaatkan betul-betul lah FIFA ASEAN Cup ini. Lupakan jauh-jauh AFF ya, mungkin ada hitung poinnya tapi kecil lah hitungan poinnya itu. Terdegradasi, Erick Thohir disalahkan. Kabar buruk datang dari Ole Romeni dan Oxford United yang dinyatakan resmi terdegradasi dari Championship ke League One musim depan atau Liga 3 di Inggris. Mereka terdegradasi karena ikut Piala Presiden Indonesia. Begitulah pendapat Jerome Sell, seorang pembawa acara senior atau jurnalis dari BBC Radio Oxford. Alasannya, tur pramusim ke Indonesia membuat masalah fisik dan waktu, di mana Jerome Sell menganggap para pemain tertinggal berminggu-minggu dalam persiapan kebugaran gara-gara jadwal yang tidak ideal hingga berujung pada badai cedera termasuk cedera oleh Romeni. Terdegradasinya Oxford membuat fans menjadikan sang pemilik Erick Thohir sebagai sasaran kritik. Erick dikritik karena sejumlah kebijakan yang merugikan klub seperti keikutsertaan di Piala Presiden hingga aktivitas transfer yang kurang optimal. Oxford kembali ke kasta ketiga setelah hanya mampu bertahan 2 musim di Championship. Gimana menurut kalian? Ya bingung juga sih, Piala Presiden ini ya untuk keberlangsungan pemain-pemain seperti oleh Romeni ini apa sih? Tidak ada, malah cedera itu. Dan sekarang Erick Thohir justru disalahkan, jadi korban lah kritikan dari fansnya Oxford. Walaupun dia salah satu pemiliknya Oxford gitu, tapi tetap dikritik gara-gara ikut Piala Presiden. Ya semoga kedepannya jangan panggil lagi lah klub-klub yang ada pemain abroadnya itu, sayang sekali itu. Nanti dikritik lagi Erick Thohir itu. Berharap bisa bela timnas Indonesia di Piala AFF. Proses naturalisasi Jordi Wehrman menggantung. Belum lama ini Jordi mengonfirmasi kalau masih menunggu kepastian terkait status kewarganegaraannya dari PSSI. Keseriusan pria 27 tahun ini buat jadi WNI juga nggak main-main. Ia terang-terangan menyatakan siap kapanpun jika dipanggil ke skuad Garuda. Kalau Jordi benar bergabung, ia bisa menambah kedalaman skuad di sektor tengah. Namun pada akhirnya, semua tergantung keputusan PSSI dan John Herdman. Benar Sekarang, Jordi hanya bisa menunggu sembari berharap mimpinya mengenakan seragam merah putih benar-benar jadi nyata. We are ready to Garuda calling? I'm ready. I hope they call, but I didn't call it. So, what's the progress your preparation? Difficult to say because I have to be careful. Just wait and Oke, Jordi Wehrman dulu mau dinaturalisasi tapi entah apa persoalan dan masalahnya akhirnya gagal dinaturalisasi dia. Nah sekarang dia berharap untuk dinaturalisasi dan dia berharap bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF. Sebenarnya sah-sah saja, betul, tidak masalah lah karena masih eligible juga sesuai dengan regulasi FIFA, masih punya darah Indonesia gitu kan. Tapi sekarang pertanyaannya, dibutuhkan tidak dia? Walaupun ya untuk kedalaman skuad sangat dibutuhkan ya, untuk menjaga ya kedalaman skuad itu sendiri gitu kan. Cuma pertanyaannya apakah dia dibutuhkan oleh Herdman dan PSSI kan belum tentu juga. Jadi kita serahkan semua ke PSSI apakah mau naturalisasi Jordi Wehrman untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF dan pertandingan-pertandingan lainnya, atau justru dia digantung begitu saja. Layak untuk ditunggu. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. So seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.